Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di sesi Tanya Maskur. Dan seperti Tanya Maskur yang sebelumnya, kita akan membacakan DM-DM yang sudah masuk dari Sobat Maskur channel semuanya. Dan seperti biasa juga nanti saya akan membahas dan juga nanti saya akan kasih beberapa jawaban gitu ya. Langsung saja kita membacakan di DM Instagram saya ya. Nah, ini ada dua pertanyaan sekaligus yang ini sebenarnya mengarahnya sama. Jadi ini dari Mbak Beta dan juga Mbak Stefani ya. Saya bacakan satu-satu, tapi ini pertanyaannya itu sebenarnya mengarahnya sama. Saya bacakan dulu ya yang pertama. Seperti biasa ya, siang Mas Wiki, Mas bisa konsultasi enggak? Silahkan Mbak, saya gitu ya. Mas, saya suka bingung sama diri sendiri gitu. Kadang saya itu melihat keberadaan makhluk astral itu bukan dari mata tapi dari pikiran sama feeling Mas. Awalnya saya pikir saya halu ya. Seringkali saya cross check ke orang gitu. Misalnya saya kok lihat ini gitu di rumah orang, terus yang punya rumah mengiyakan. Tahu Mas, saya ini bingung, saya nggak ngerasa kalau saya itu sensitif, tapi seringkali apa yang saya bilang itu beneran. Nah, itu saya halu ataupun bisa melihat ataupun hanya bisa merasakan ataupun apa itu Mas gitu ya. Nah, itu pertanyaan dari Mbak Berta. Dan yang dua ini dari yang tadi Mbak Stefani ya. Halo Maskur, salam kenal, saya dari Surabaya. Wah, ini Sobat Maskur channel yang dari Surabaya ya. Maskur, mohon izin ya, saya cuma bertanya, saya kok merasa pernah mendengar suara gamelan malam hari. Saya pikir ada orang yang punya hajatan atau orang putar musik. Saya juga waktu SMA, waktu jerit malam, saya pernah melihat seperti ada kayak mata merah seperti itu. Apa mata batin saya sudah terbuka atau cuma halusinasi saja ya Mas? Terima kasih sebelumnya Maskur. Nah, di dua pertanyaan ini sebenarnya sama ya teman-teman. Jadi kedua Mbak ini pernah melihat sesuatu makhluk astral, pernah mempunyai feeling ataupun bisa merasakan gitu ya. Yang jadi pertanyaan kan, apakah ini mata batinnya terbuka ataupun ini hanya halusinasi ataupun apa gitu ya yang ditanyakan. Ini hampir sama ya. Dan kalau jawaban dari saya untuk Mbak Berta dan Mbak Stefani, sebenarnya ini bukan dua-duanya ya. Dalam artian bukan dua-duanya itu bukan mata batin terbuka ataupun bukan halusinasi. Jadi mungkin yang kita bahas yang halusinasi dulu ya. Yang jelas itu ini saya pastikan bukan halusinasi. Ini memang Mbak ini benar-benar merasakan gitu ya. Benar-benar melihat emang betul, akan tetapi ini bukan terus mengarahnya ke mata batin terbuka, itu juga bukan. Karena kalau mata batin terbuka itu enggak tertentu aja kita melihatnya ataupun merasakannya, itu enggak tertentu. Tapi di setiap hari ataupun dimanapun di tempat itu pasti kita selalu connect gitu ya kalau sudah terbuka gitu. Kalau menurut saya dalam kasus ini bisa dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama itu frekuensi dari Mbak ini baru turun. Kalau baru turun seperti ini terjadi di kru tim Maskur channel juga. Jadi kalau mungkin fisiknya baru lelah, jam itu semakin pagi gitu, frekuensi itu banyak yang baru di bawah. Jadi seperti kameramen, seperti Mas Yodi juga itu bisa melihat atau merasakan ya di jam-jam pagi gitu, ataupun jam 2 ke atas, ataupun yang seperti kameramen kita itu kan juga masih kerja di suatu instansi gitu ya. Itu kalau sudah capek gitu ya nanti banyak merasakan gitu, banyak mencium aroma ataupun melihat juga seperti itu ya. Mungkin ini kan kalau cewek kan bisa juga ini baru menstruasi, baru mens gitu kan juga frekuensi nanti juga di bawah. Nanti juga kebanyakan kalau frekuensinya di bawah itu bisa melihat hal-hal yang metafisika seperti ini. Nah, yang kemungkinan yang kedua itu memang Mbak baru di tempat tertentu yang entitasnya ini mau eksistensi gitu. Jadi gampangannya itu mau bilang kalau di sini tuh ada saya seperti itu. Tapi ini juga nggak perlu untuk ditakuti ya, karena kan kita bisa berlindung kepada Sang Pencipta dengan doa, dengan ya kalau Muslim kan dengan
surat-surat tertentu. Mungkin kalau di non muslim juga teman-teman yang lebih tahu lah gitu ya, itu pegangan kita gitu aja setiap dimanapun itu, biar tidak terganggu dengan entitas ini gitu. Nah mungkin itu ya cukup ya untuk pertanyaan ini, dan kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Ini pribadi, mungkin lebih ke pribadi saya gitu, tapi juga nggak apa-apa, boleh, semua pertanyaan boleh masuk ya, tidak hanya menceritakan tentang teman-teman juga, tapi juga yang pengen tahu tentang saya itu boleh. Ini dari Mbak siapa ya, ini cuma NDY gitu ya, nggak spesifik namanya siapa. Seperti biasa ya, assalamualaikum gitu. Saya jawab waalaikumsalam. Lalu Mas, saya penasaran dengan Maskur ini. Mas kalau lagi ketemu sama Om Hao suka bahas demit gak sih? Suka penasaran kalau kakak adik IndiHome semua itu ketemu yang dibahas apa? Ini pertanyaan yang cukup unik juga ya. Ya mungkin bagi saya itu biasa, tapi mungkin bagi teman-teman pengen tahu gitu ya, kalau saya dan kakak saya itu yang dibahas apa gitu. Lah mungkin kalau ini sudah disepil sedikit waktu saya ke obrolan santainya Kisah Tanah Jawa, itu juga pertanyaan dari Mbak Noven juga ya, kalau di rumah itu yang dibahas apa, ataupun komunikasinya itu kalau semuanya bisa, ataupun yang tadi yang disebut seperti indigo gitu ya, itu yang ditanya apa ataupun bicaranya itu apa aja sih gitu ya. Jadi kalau untuk membahas demit ya pernah mungkin sesekali, tetapi itu jarang banget ya. Kalau di rumah ya mungkin teman-teman juga ada yang udah banyak yang tahu ya, kita ya di rumah biasa aja gitu, komunikasi juga seperlunya, membahas ya, kalau Om Hao tuh bilangnya kita bahas itu yang receh-receh gitu, tentang kucing gitu, tentang bulu tangkis, tentang apapun yang itu lazim kakak adik seperti ngobrol ya, makan bareng gitu ya cuma seperti biasa, enak gitu atau enggak, atau ini ada beli di mana gitu yang rasanya kayak gini ya, seperti keluarga lah gitu. Kalau untuk bahas misalkan kok di sana ada entitas ini ya, di sana pernah ada apa gitu yang masuk ke hal metafisik, itu kayaknya jarang banget sih. Mungkin udah lama gitu, kalau mungkin kita pun juga kalau lewat di daerah tertentu enggak misal Mas itu ada sosok ini gitu juga enggak sih, mungkin cuma ya dari kontak aja misal, wah itu sosoknya seperti itu, tapi enggak selalu kita bicarakan gitu kan, kita udah bisa ya. Akan tetapi kalau ketemu misalkan kok seperti yang kemarin dibilang ya, kita jarang ngobrol dan sebagainya ya, karena kita sudah kontakan itu juga seperti kakak adik biasa, tapi nggak cuma dikeluarkan aja suaranya gitu ya, cuma dari kontak aja seperti itu. Nah mungkin kita bergeser lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang bertanya seperti biasa ya, assalamualaikum Mas Pur, saya mau tanya, saya sering sekali mendapatkan mimpi dan dalam waktu dekat pasti terjadi, dan feeling saya selalu tepat. Apa itu termasuk tanda didampingi kodam leluhur? Nah oke, baik, jadi teman kita ini kalau mimpi ataupun feeling itu dalam dekat terjadi gitu ya, apakah itu kodam leluhur atau gimana gitu. Saya jawab ya teman-teman, itu banyak kejadian ya, ataupun banyak juga yang konsultasi ataupun tanya ke saya tentang mimpi yang ataupun feeling yang dalam dekat itu terlaksana ataupun terjadi gitu ya. Sebenarnya itu dari kodam leluhur saya bisakan ya, saya iyakan gitu ya, itu bisa, karena itu kan suatu warning ya ke badan kita ataupun ke diri kita ataupun orang yang di sekitar kita gitu. Nah mungkin kalau untuk cara menyikapinya bagaimana gitu ya, tadi kan tanya kalau itu lalu menyikapinya itu bagaimana kalau saya mimpi itu lagi gitu ya, dan takutnya itu kan kalau itu mimpi buruk dan terjadi kan gitu. Kalau saran dari saya, setiap mimpi yang ini terutama yang buruk itu harus segera dikeluarkan gitu. Dalam artian kan waktu kita bangun tidur itu kan pasti takut ya, wah tadi mimpinya itu negatif ataupun mimpinya itu buruk ke keluarga ataupun ke diri kita gitu. Nah itu diusahakan dan diingat, jangan sampai lupa setiap mimpi itu tadi itu segera dikeluarkan, diceritakan ke teman dekat, terutama ke orang tua, ke ibu, itu
itu harus dikeluarkan di tadi malam saya mimpi ini Bu, mimpi buruk ini. Jadi itu kan seperti apa ya, seperti gampangannya tuh sisen ataupun sesuatu yang masuk ke tubuh kita ataupun ke pikiran kita yang itu nantinya akan mengendap gitu. Kalau sudah masuk nggak dikeluarkan kan nantinya takutnya yang masuk itu tak akan terjadi gitu. Jadi itu harus segera dikeluarkan, harus segera dibicarakan agar itu nanti tidak terjadi. Nah, mungkin juga teman-teman secara tidak sadar mungkin juga pernah ya seperti mimpi kok jelang beberapa hari itu kenyataan, kalau tidak diomongkan gitu, tetapi kalau habis mimpi lalu diomongkan pasti nggak terjadi lah. Itu salah satunya mungkin buat Mbak ini juga seperti itu. Dan yang jelas kalau habis mimpi yang buruk kan kalau di ajaran muslim ya itu segera seperti wudhu, ataupun kalau biasanya kan kita bangun jam-jam 5 pagi, setengah 5 gitu kan, ataupun pernah juga kalau tahu-tahu itu di jam 1 dan di jam setengah 2 itu mimpi buruk lalu bangun. Nah seperti itu kan mungkin kita juga diingatkan untuk sholat ya, untuk kalau malam mungkin di seperempat malam gitu kan waktu kita untuk doa yang mustajab gitu ya. Itu mungkin suatu warning juga ke badan kita untuk di jam tertentu itu kita harus bangun untuk ingat ke Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya seperti itu ya. Mungkin 3 pertanyaan itu ya yang bisa saya jawab dulu. Dan seperti biasa kalau teman-teman punya pertanyaan lagi bisa DM ke IG saya ataupun ke IG-nya Maskur Channel Official. Nah mungkin bisa juga nanti teman-teman yang ini yang saya tunggu ya, yang mempunyai cerita mistis yang misalkan baru liburan kemana melihat ini, ataupun di jalan ketemu apa, itu bisa saya bacakan di sini. Ataupun malah teman-teman nanti mau ini Maskur mau 1 frame, saya mau bercerita langsung sama Maskur, itu boleh banget. Nanti bisa kita bagikan ceritanya Sobat Maskur ini ke teman-teman semuanya yang biar lebih luas, biar mengetahui. Nanti juga saya bahas dan nanti juga ada seperti saran yang harus dilakukan apa. Jadi semoga adanya program Tanya Maskur ini bisa bermanfaat untuk Sobat Maskur semuanya dan teman-teman secara luas seperti itu ya. Nah mungkin belum saya mengakhiri Tanya Maskur di sesi ini, buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe untuk segera tekan tombolnya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa loncengnya diaktifkan ya, agar setiap kami tayang nanti dapat notifikasi. Dan satu lagi yang penting juga jangan skip iklan. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Bertemu lagi di Tanya Maskur selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.